Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Terjemahannya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 26. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, ini ada kejadian yang serius disikapi ini, Pak. Dengan munculnya anggota paskibraka yang perempuan, lebih 18 orang yang awalnya mereka pakai jilbab, pakai hijab dari daerah masing-masing, lalu sekarang dibuka jilbabnya semuanya, lalu ditampilkan di istana. Kalau tentang orang berjilbab, tidak berjilbab itu tidak terlalu masalah besar, Pak. Ya, tapi membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah di mayoritas umat Islam ada di Indonesia, lalu dibuat peraturan yang ingin jadi anggota paskibraka ini harus membuka hijabnya. Ya kan, ini masalah. Karena hijab ini, Pak, berhubungan dengan keyakinan. Surat Al-A'raf ini turun di Madinah setelah orang ditanamkan keyakinan terhadap agama. Ya. Yang kedua, ketua BPIP ini dulu pernah jadi rektor Universitas Islam, Pak. Jadi mantan rektor UIN, ya, yang membuat peraturan ya, bahwa yang ikut paskibraka harus membuka hijab, harus membuka jilbab. Nah, saya ingin sedikit mengambil beberapa dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, surat Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutupi auratmu,
Jadi di situ ada kalimat anzalna. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu bersamaan dengan Nabi Adam itu sudah disediakan pakaian. Jadi manusia itu Pak sudah dispelistasi oleh Allah pakaian untuk menutup aurat. Ya. Jadi pakaian ini langsung gunanya untuk menutup aurat. Yang kemudian libas taqwa, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Masalah pakaian ini itu dikaitkan dengan zalika min ayatillah, ada hubungannya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kepatuhan orang tentang menutup aurat itu menunjukkan bahwa mereka mengakui kekuasaan Allah. Di waktu ada orang membuat peraturan bertentangan dengan kekuasaan Allah, sebenarnya dia adalah orang yang menentang Allah itu Pak. Jadi Allah menurunkan pakaian untuk menutup aurat, lalu dia buat peraturan untuk menjadi anggota Paskibra ini. Dari awal mereka sudah diminta menandatangani, ya, bahwa mereka akan mematuhi peraturan yang berlaku di program ini bermaterai 10.000 Pak. Jadi semua apapun dibuat peraturan itu mereka harus taat, termasuk membuka aurat itu. Apalagi alasannya adalah untuk bineka, untuk keragaman, kebersamaan, untuk persatuan. Jadi untuk persatuan ini dibuatlah kira-kira peraturan walaupun bertentangan dengan keyakinan, ya kan? Maka itu Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya yuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna bi jalabihinna. Hai Nabi, kata Allah, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Para ulama menjelaskan jilbab itu adalah pakaian yang menutup dari kepala sampai ke badan dalam keadaan longgar. Ini Al-Quran ini Pak. Yang menyuruh menutup aurat itu adalah Allah. Maka Nabi diperintahkan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kul, katakan, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka menutupkan pakaiannya ke tubuhnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana aurat, salah satu hadis dari Aisyah, anna Asma binti Abi Bakar dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, suatu hari Asma putrinya Abu Bakar, padahal Aisyah juga putri Abu Bakar. Jadi Asma ini beradik kakak dengan Aisyah. Masuk ke rumah, di situ ada Rasulullah. Maka pada waktu itu pakaiannya tipis Asma ini. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini ipar kan, saudarinya Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah. Ketika datang ke rumah Nabi, jadi Nabi melihat pakaiannya tipis, lalu Nabi berpaling dari Asma, lalu mengatakan, ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid lam yasluh laha ayyura minha. Kata Rasulullah, Asma, perempuan apabila sudah datang haid, tidak halal dilihat dari perempuan itu.
illa haza wa haza, kecuali ini dan ini. Lalu Nabi mengisyaratkan kepada wajahnya, wa kafai, kepada telapak tangannya sampai pergelangan. Ini dari Rasulullah menunjukkan. Jadi aurat perempuan itu yang tadi diperintah oleh Allah untuk menutup pakaiannya ke tubuhnya, Nabi menjelaskan yang ditutup dari perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya sampai ke pergelangan. Jadi ini sebenarnya apa? Masalah pakaian ini berhubungan dengan keyakinan. Lalu langsung perintahnya dari Allah, perintahnya dari Rasulullah. Ya kan? Jadi kalau ada yang membuat peraturan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu boleh Bapak buka surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 36. Apa kata Allah di situ? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula patut bagi perempuan-perempuan yang beriman, iza qadallahu wa rasuluh, kalau Allah dan Rasulnya amran ayyakuna lahumul hiyarah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, lalu dia memilih ketetapan yang lain, apalagi bertentangan dengan ketetapan Allah itu, maka faqad dalla dalalan mubina, kata Allah, maka sungguh orang tersebut sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini seluruh yang berhubungan dengan BPIP ini, yang melegal, yang melarang, yang menyuruh membuka aurat ini adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya faqad dalalam mubina, sungguh dia sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Alumni sekolahnya, kuliahnya agama, alumni rektor Universitas Agama Islam membuat peraturan kalau ingin menjadi anggota Paskibra harus menanggalkan jilbabnya. Inilah ciri-ciri orang sesat dan menyesatkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita khusus yang perempuan ya dikuatkan oleh Allah supaya mereka tidak begitu mudah membuka auratnya. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.